pengen kehidupan baru ya, tapi kerjaannya di rumah nonton sinetron. Dengan alasan banyak ini itu, apakah itu bakal berubah? Nggak akan. Kalau kata saya ini mumpung masih bulan Januari, Februari, Maret, ya push. Saya push diri saya dari Januari ke Maret, akhirnya Maret semua udah tercapai. Maret, April sampai cuma bonus. Itu tuh gimana mas? Ini kalau mau kuncinya bukan pinter atau bodoh, yang nakal biasanya yang jadi nakal bos. ya. Kenapa orang nakal bakal jadi big boss? Nggak punya rasa takut. Coba yang ini, coba ini, coba. Ya kan kenapa? Pengen rasa takut semua hilang, hilangin rasa takut ke uang. Mulai dari hal terkecil. Dari hal terkecil, semampunya. Nggak punya 100.000, 10.000 bagi berapa biji? Oke, kalau nggak punya 10.000 gimana mas? 1.000. Kalau nggak punya 1.000 gimana? Walah, cari aja di jalan, kasihin lagi ke orang lain, jangan banyak alasan. Nanam cabai dapat cabai, kita nanam makanan kita bakal dapat makanan, kita nanam duit kita bakal dapat duit. Bapak udah saya kasih tahu, kalau bapak nanam makanan, bapak bakal dapat makanan. Betul masukku, kalau makanan saya nggak pernah kekurangan. Bapak tanam makanan Jumat berkahnya, coba Jumat berkahnya tanamnya duit. Mas Hendra mau pengen semangka, tapi nanamnya bibit cabai, nggak akan dapat semangka mas. Kalau pengen dua-duanya, tanam makanan ya, tanam duit tuh. Yang penting bukan masa lalu kamu, yang penting apa yang kamu lakukan hari ini. Sekali lagi bahwa kalau pengen banyak duit harus tabur duit. Orang itu the law of giving, tapi tidak pernah ada yang membahas the law of receiving, hukum menerima, di mana hukum itu dua-duanya harus jalan. Nah, itu the law of receiving. Kalau ada orang yang nggak ngasih, aqua, terima, walaupun kamu nggak butuh. Kebanyakan orang banyak memberi, tapi di saat menerima mereka menolak. Tuhan atau siapapun yang mereka percaya nggak dikasih lagi. Makanya dikasih orang sekecil apapun terima. Saya nggak pernah nolak. Karena apa? Saya selalu melihat intentionnya apa. Niat dia itu apa ngasih ke saya. Sudah ingat ke saya pun saya sudah bersyukur. Kayak gitu. Tentunya aja. Nah kalau misalnya anak masih sekolah gitu mas, misalnya anak-anak kita gitu ya, dia kan pengennya hidupnya lebih baik daripada mama dan papanya dalam konteks finansial gitu ya. Nah, bagaimana Mas Oke caranya mendidik anak supaya kemudian meskipun dia masih di sekolah, tapi dia sudah memiliki mental berkelimpahan? Seperti apa caranya mendidik sehingga itu akan menjadi sebuah habit dan nasibnya akan berubah dari situ? Selalu ajarkan bantuin teman kamu di sekolah, apapun itu. Meskipun nyontek Kasih tahu, nggak apa-apa. kasih aja. Nggak apa-apa. Oke. Soalnya dia nanti hanya menanamkan apa? Jiwa memberi. Iya. Kalau jiwa memberi, mau tenaga, mau apa. Kayak gini, anak saya yang paling gede sekarang dia volunteer di rumah sakit. Dia kecapean, katanya, Dad, aku capek, ya udah berhenti, tapi aku senang ngebantuin orang-orang ini. Ya udah, kerjain kalau kamu senang. Jangan komplain, kayak gitu. Akhirnya dia sekarang kan, dia penghasilan gede. Yang kecil, yang sekarang 11 tahun penghasilan udah gede dari game streaming. Soalnya selalu mengajarkan, selalu bantuin teman kamu. Kalau teman kamu nggak punya uang buat beli makan siang, bayarin. Walaupun itu hanya $1 atau $2. Saya ngedidiknya selalu, didik anak-anak saya itu selalu menjadi tangan di atas. Biar mereka terus merasa berkelimpahan. Tapi mereka nggak manja loh. Manja ya. Malah saya kayak gini, kalau yang mahal-mahal mereka suruh beli sendiri. Tapi kalau yang murah saya beliin. Karena anak saya kemarin baru beli monitor $1.000. Dad, ini $1.000, ya udah nyicil aja, sini pakai kartu Daddy. Kamu harus nyicil tiap bulan. Dia punya tanggung jawab. Iya, didik gitu. Tapi Dad, nanti aku kirim, tolong beliin kabel ini 3 biji. Harganya cuma $90 berapa? Saya bilang ya udah, jadi beliin, nggak usah dibayar. Yang murah saya beliin, yang mahal mereka selalu bertanggung jawab sendiri. Nah, menjalankan LOA alhamdulillah berhasil, tapi kerjanya keras mas. Gimana biar bisa lebih less effort gitu? Less effort ya berarti harus kerja keras di sini, jangan di fisik. Jangan di fisik, Iya, di sini 80-20-nya di Bali. Itu ya, kadang saya malu kalau ngobrol sama Mas Hendra. Pelan-pelan ngomongnya. Orang Jawa, saya orang Sunda, buah, ngegonggong kayak anjing, gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita sering ngelihat orang yang fisiknya kerja fisik di luar sana sampai keringetan sampai apa, mana hasilnya. Sedangkan saya yang kerjanya nggak kelihatan di fisik, tapi saya kerja di sini, kok hasilnya malah ngegulung kayak gitu, dibalik.
Nah, makanya banyak-banyaklah investasi kepala ke atas. Ini investasi ini. Banyak-banyak investasi kepala ke atas. Ya. Tapi kan hidup nggak akan bisa gini terus, Mas Hendra. Kalau nggak ke bawah, ke atas. Mau kemana? Ke atas berarti kita harus nge-push terus. Nggak ada yang namanya gini-gini terus hidup. Nggak ada nama hidup itu, nggak ada yang gini-gini kalau nggak ke bawah, ke atas. Nge-push Nge-push terus ke atas. Itu ilmunya ya. Ya.